Mari saudara-saudara kita akan belajar bersama-sama tentang kita sebagai orang-orang percaya. Ini adalah orang-orang yang diciptakan kembali. Mari kita buka di dalam Efesus pasal yang kedua. Kita akan baca mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Elohim. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Elohim, diciptakan di dalam Kristus Yesua untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Elohim sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan pada umumnya, semua orang di atas muka bumi ini. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang diciptakan kembali di dalam Kristus. Begitu seseorang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia adalah manusia baru. Makanya kalau di dalam kitab suci kita ada istilah-istilah tentang bayi, kemudian kanak-kanak, bayi rohani, kanak-kanak rohani, baru dewasa secara rohani. Adanya mulai bayi, kanak-kanak sampai dewasa, itu menunjukkan bahwa setiap saudara dan saya begitu percaya Tuhan Yesus, kita itu dilahirkan kembali. Artinya itu sebagai orang percaya, sebagai manusia rohani, kita itu diciptakan lagi menjadi manusia baru di dalam Kristus. Tidak tahu usianya sudah 50, tidak tahu usianya sudah 40, tapi semua kita secara rohani, kita harus melewati fase ini, saudara. Begitu seseorang percaya kepada Kristus, dia lahir kembali, dia menjadi manusia baru. Nah, awal mula menjadi manusia baru itu dikatakan bayi secara rohani. Nah, bayi kita harus bertumbuh. Ya, coba kita lihat beberapa istilah-istilah ini. Kita akan baca di dalam Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 kita akan baca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Ibrani pasal 5 ayat 11 mulai kita baca. Tentang hal itu banyak yang harus aku katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Elohim, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara beri tanda itu ya. Kemudian kita akan baca lagi di dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 kita baca ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan.
Jadi pengertian-pengertian ini harus dimengerti oleh setiap kita orang percaya. Begitu seseorang percaya kepada Kristus, dia menjadi ciptaan baru, ya, menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5:17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Begitu seseorang percaya kepada Kristus, dia adalah ciptaan baru, diciptakan kembali, diciptakan ulang di dalam Kristus. Nah, kalau kita menjadi manusia baru, itu mulai bayi. Sama seperti pada saat kita melahirkan, ya, ibu-ibu yang melahirkan bayi baru lahir, disebut bayi. Makanannya apa bayi? Susu. Ada kira-kira bayi baru lahir dikasih pecel lele gitu? Ada? Gimana kalau bayi baru lahir dikasih pecel lele? Mati. Ya, pecel lele atau apa? Tahu petis. Enggak ada. Bayi baru lahir minum susu. Dikatakan tadi yang kita baca ya, susu itu untuk bayi, bukan makanan keras. Makanan keras itu untuk orang dewasa. Nah, firman Tuhan itu juga begitu, saudara. Kalau saudara dan saya di dalam Kristus menjadi manusia baru, diciptakan kembali, kita harus belajar untuk bertumbuh. Jangan bayi-bayi terus. Apa makanan rohani? Apa makanan manusia rohani? Firman Tuhan. Kalau kita menjadi percaya sudah 10 tahun, sudah 20 tahun, tapi makanan kita itu bukan makanan keras, cuman susu doang. Enggak bertumbuh itu artinya. Makanya di dalam Ibrani pasal 5 tadi katakan, ditinjau dari waktu, seharusnya kamu itu sudah bisa mengajar. Tapi kamu masih cari makanan-makanan susu. Makanan susu itu untuk kanak-kanak, untuk anak kecil. Secara rohani Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh. Makanya saudara, kita semua menjadi orang percaya, itu bukan sekedar kita datang ke gereja. Pada saat di gereja kita duduk diam, duduk manis mendengar firman Tuhan, bukan cuma berhenti sampai di situ. Banyak juga memberitakan atau mengajarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya ya itu-itu saja. Tentang berkat, tentang kasih karunia, tentang keselamatan. Bukan hanya itu, kita perlu mengerti firman Tuhan sebagai, dan menjadikan firman Tuhan ini sebagai makanan rohani manusia rohani kita. Jangan bayi-bayi terus. Carinya itu firman yang susu, firman yang ya enteng-enteng, firman yang bukan firman yang keras. Tidak boleh berzina, tidak boleh berdosa. Harus bisa memisahkan diri dari dunia. Jangan berkubang di dalam dosa. Yang istrinya 2 harus dicerai salah satu. Diambil yang sah. Tidak boleh berdusta, itu dosa. Dosa akibatnya masuk neraka. Itu firman keras itu saudara. Kita cuma dengarnya, kita di dalam Tuhan akan muncul sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Kita adalah Raja Wali yang terbang tinggi. Piye carane terbang tinggi? Enggak pernah diajar firman Tuhan. Maunya itu cuma yang menghibur diri. Kita pasti menang. Setan kita injak-injak bagaikan kalajengking. Kita diberi kuasa. Ya memang enggak salah itu saudara. Tapi apakah semua orang Kristen bisa mengalami hal seperti itu? Mempraktekkan hal seperti itu? Maunya itu yang terus menghibur diri. Kita ada hiburan, cari hiburan. Kalau mau cari hiburan, jangan ke gereja.
Ya memang Roh Kudus itu roh memberi penghiburan. Dari sisi penghiburan itu sisi rohani. Tapi kalau mau senang-senang, mau ini, ya bukan tempatnya. Kalau mau benar, mau berjalan di dalam kehidupan yang benar, jalan yang benar, nah itu baru cari Tuhan. Mau hidup kudus, cari Tuhan. Itu firman adalah firman yang keras, makanan keras itu. Saudara, jangan kita terus-menerus ada di dalam posisi bayi atau kanak-kanak. Tuhan mau kita bertumbuh. Orang yang bayi ya, keluar masuk gereja, tapi enggak bertobat hidupnya. Perhatikan baik-baik saudara. Kita datang ke gereja, itu bisa memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu mempersembahkan kepada Tuhan. Hal-hal yang diinginkan Tuhan. Tapi keluar sana, keluar dari gereja, kita harus bertobat. Kalau enggak bertobat, terus-menerus hidup di dalam dosa. Sepertinya firman Tuhan itu enggak dicerna. Ya. Saudara, bayi itu, kanak-kanak. Kalau kita ikuti dengan pertobatan, kita bertumbuh. Diikuti dengan pertobatan, kita bertumbuh. Jangan cuma mau mencari makanan-makanan susu. Apalagi yang datang enggak dapat apa-apa. Dengan motivasi-motivasi yang lain. Saya kira ini lebih parah lagi. Nah Tuhan mau supaya kita, manusia baru kita bertumbuh. Dari bayi menjadi kanak-kanak. Dari kanak-kanak terus bertumbuh menjadi remaja. Dari remaja bertumbuh jadi pemuda. Bertumbuh terus jadi dewasa. Orang-orang yang dewasa secara rohani itulah calon-calon mempelai Kristus. Tapi kalau ngomong masih bayi, misalnya saudara punya anak bayi atau kecil, katakanlah SD kelas 2, kelas 4, SD kelas 6 aja, datang kepada saudara, Ma atau Pa, saya minta kawin. Saudara pasti ketawa, lucu ya, lucu. Karena apa? Karena masih kecil. Mana ada, masih kecil sudah direncanakan untuk menjadi mempelai. Mana ada? Sama saudara, secara rohani, manusia-manusia rohani yang sudah dewasa, yang sudah matang, itulah yang dipersiapkan oleh Kristus sebagai mempelainya. Jadi harus bertumbuh, menjadi dewasa. Nah, bagaimana sekarang kita itu menjadi manusia baru untuk supaya bisa bertumbuh? Ayo kita baca bersama-sama dari Efesus selanjutnya, Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal keempat, kita akan baca mulai ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Elohim dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Elohim, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Sampai di sini dulu. Ini yang pertama harus kita camkan baik-baik. Untuk menjadi dewasa, untuk supaya manusia rohani kita, manusia baru tadi yang diciptakan kembali di dalam Kristus bertumbuh dewasa. Kita harus ngerti, di sini dikatakan jangan mempunyai pikiran yang sia-sia, yang pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan. Karena kebodohan mereka dan karena kedegilan hati mereka. Pikiran kita harus dipakai untuk memikirkan hal-hal yang berguna, bukan hal-hal yang sia-sia. Mulai dari pikiran. Kalau sehari-hari hanya memikirkan bagaimana ya saya bisa mendapatkan untung yang banyak dengan cara membohongi orang.
Bagaimana ya saya bisa mendapatkan hidup yang lebih baik, hidup yang lebih layak dengan saya mempunyai uang banyak, tapi uang banyak ini saya dapat dari mencuri. Enggak mau mikirkan itu, bagaimana saya caranya untuk bisa bekerja dengan baik sehingga saya mendapatkan imbalan yang juga cukup baik. Pikiran sia-sia itu bukan pikiran yang bekerja, bukan pikiran yang belajar, bukan pikiran yang mau menjalani kehidupan yang katakanlah kehidupan yang keras, dijalani terus sampai kita bisa berhasil. Pikiran sia-sia itu bagaimana kita dengan santai-santai nganggur-nganggur tapi duit banyak. Itu pikiran sia-sia, saudara. Tiap hari cuma mimpi-mimpian aja. Tontonannya televisi, sinetronan, kemudian apa yang ditonton di sinetron itu mau diterapkan di dalam hidupnya. Enggak akan bisa, saudara. Masih muda, masih kanak-kanak, sudah malas sekolah. Badan masih sehat, badan masih ini punya tanggung jawab, keluarga, tapi sudah malas bekerja. Mikirnya itu cuman duduk-duduk, minum kopi, petingkrangan, terus ngobrol-ngobrol, nonton TV, lontang-lantung jalan-jalan, itu pikirannya sia-sia. Pikiran jangan untuk berpikir yang sia-sia. Kalau mau maju. Ini juga, secara manusia baru, secara rohani, dikatakan di sini, jangan pakai pikiran ini untuk perkara yang sia-sia. Pikirannya pikiran orang-orang dunia yang tidak mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Artinya apa, saudara? Mikir itu pikirannya hanya untuk bagaimana bisa membalas sakit hatinya kepada si A. Bagaimana bisa damprat si A yang tadinya itu nyenggol dia atau yang nyandungi dia. Bagaimana dia bisa mendamprat, bisa maki dia. Mikir, nanti pulang gereja di depan tak maki, tak damprat dia. Pikiran sia-sia loh itu, saudara. Itu pikiran orang yang seolah-olah dia enggak punya persekutuan dengan Tuhan. Orang yang punya persekutuan dengan Tuhan, pikirannya itu, wah saya duduk di gereja, saya datang enggak boleh terlambat. Waktu puji-pujian saya akan memuji-muji Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu sudah begitu limpah atas diri saya. Keluarga saya, pekerjaan saya, sekolah saya diberkati. Saya akan membalas dengan puji-pujian kepada Tuhan. Kalau memuji Tuhan dengan segenap hati. Waktu berdoa, dia berdoa. Waktu firman Tuhan dicatat ayat-ayatnya. Nanti di rumah saya akan baca ulang supaya saya bisa mengerti, saya bisa cerna lagi. Itu pikiran manusia baru. Yang dalam waktu singkat saya jamin saudara pasti akan bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Pikiran jangan mikir yang sia-sia. Orangnya duduk di gereja, pikirannya melayang kemana-mana. Pikiran orang yang jauh dari Tuhan. Orang yang punya persekutuan dengan Tuhan. Gak pernah mikir bagaimana menyengsarakan orang, membuat rugi orang dan sebagainya. Gak pernah mikirkan yang begitu. Justru mikir bagaimana orang bisa senang, bagaimana orang bisa diberkati, bagaimana orang bisa maju, bagaimana orang bisa punya masa depan, bagaimana orang bisa disembuhkan dari semua sakit penyakit. Itu pikiran orang yang punya persekutuan dengan Tuhan. Mulai dari pikiran, saudara. Jangan mikirkan yang sia-sia. Kalau kita mau bertumbuh menjadi manusia rohani yang dewasa. Berikutnya kita baca ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran yang di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Tuhan Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan.
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Elohim di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perasaan sekarang. Perasaannya itu diserahkan kepada perkara-perkara yang berhubungan dengan hawa nafsu. Diam-diam, mikir-mikir, ketemu di jalan, ketemu istrinya orang, ketemu suaminya orang, perasaannya ikut. Wih, nek dadi bojoku ya piye? Lah sudah punya istri, punya suami kok. Perasaannya itu diserahkan kepada hawa nafsu. Jalan lihat, misalnya lihat mobil bagus. Perasaannya itu membayangkan dalam keserakan, wah ini kok enak dia punya mobil bagus gini. Dia serakah, dia nggak bisa punya. Diam-diam gitu ngambil paku, digaret, itu perasaannya itu sudah penuh dengan perkara-perkara yang jahat, saudara. Kita harus punya perasaan orang-orang yang mengenal Tuhan, belajar mengenal Kristus. Nanti kita belajar bagaimana pikiran dan perasaan Kristus. Dia sebagai putra Tuhan, putra Elohim, turun ke dunia. Saudara, bayangkan dia adalah Tuhan, menjadi manusia, dia sudah merendahkan diri sedemikian rupa. Menjadi manusia, sudah merendahkan diri, jadi hamba lagi. Lahir di kandang. Kemudian untuk menebus dosa saudara dan saya, mati di atas kayu salib. Bukan karena dosa dan kesalahan yang ditanggung, tapi dosa dan kesalahan saudara dan saya. Itu pikiran dan perasaan Kristus. Makanya dikatakan tadi di sini ya, perasaannya itu sudah tumpul, menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Orang tidak nata perasaannya, terus hidup di dalam kecemaran, keserakahan, perasaannya tumpul. Di gereja saja, tak peduli orang lain. Padahal kalau saudara tenang, saudara tertib, orang lain juga diberkati bisa mendengar firman Tuhan. Waktu memuji Tuhan, kita tertib, kita baik, itu sudah menolong orang banyak itu. Saudara, perasaan kita harus kita terus samakan dengan perasaan yang ada di dalam Kristus. Jangan hidup di dalam keserakahan. Menerima apa yang ada. Kalau saudara mau mendapatkan sesuatu yang lebih, saudara harus tetap setia dan benar untuk perkara-perkara yang kecil yang saat ini ada di depan mata kita. Bekerja, kalau kita dengan gaji yang kecil, bekerja yang baik. Saya percaya kalau saudara bekerja dengan baik, saudara setia, saudara loyal, saudara jujur, saudara punya integritas di dalam pekerjaan-pekerjaan saudara, saudara bisa mempunyai prestasi-prestasi dalam pekerjaan saudara. Saya percaya dalam waktu yang singkat Tuhan akan memberkati saudara lebih. Tidak tahu gajinya dinaikkan, nggak tahu kedudukannya dinaikkan, nggak tahu berkat-berkat bisa datang dari macam-macam jalan. Tapi orang ingin cepat kaya, kerja nggak jujur malah ngentit, kerja nggak jujur malah dusta, kerja nggak jujur malah mencuri. Itu perasaan yang sudah diserahkan kepada keserakahan dan kepada segala macam bentuk kecemaran. Firman Tuhan gak pernah salah, saudara.
Firman Tuhan ajarkan, siapa yang setia dan benar dalam perkara kecil, maka tanggung jawab yang lebih besar Tuhan akan tambahkan kepada dia. Setia dan benar. Tidak tahu bekerja apapun. Apapun yang kita kerjakan. Saya mengenal banyak orang di tempat ini. Ya, jemaat Tuhan di tempat ini, ada yang dulunya itu cuman ya dia cari-cari orderan untuk pengangkutan. Naik sepeda motor, datang dari luar pulau, enggak punya teman di sini. Orderi pengangkutan cuman kerjanya di Perak sana. Ada pengangkutan, oh ya ada ini, saya catat ya, ini nih, saya anukan ke perusahaannya. Terus dia lakukan itu setahun, 2 tahun, dia lakukan dengan baik. Dia bekerja keras, pagi-pagi dia sudah keluar rumah untuk bekerja. Kemudian sampai malam hari dia terus lakukan itu. Lama-lama Tuhan bisa angkat dia. Dia menjadi posisi yang lebih lagi, membawai anak buah. Setelah membawai anak buah, dia mulai mikir, kerjanya mikir. Pikirannya bukan diserahkan kepada hal yang sia-sia. Mikir bagaimana ini bisa maju ya. Kalau gitu saya kerja sendiri aja. Kantor enggak punya, kontrak dulu. Wah, mulai kerja sendiri, punya anak buah 1-2 sambil dia kerjai. Maju. Akhirnya kantornya yang tadi kontrak bisa beli sendiri kantor. Dia punya uang, menyisihkan uang untuk bangun rumah setelah menikah. Mulai terus berkembang. Dulu pengangkutan dia operkan ke orang lain, enggak punya truk sendiri. Akhirnya beli 1 bekas. Dari truk 1 akhirnya Tuhan memberkati lagi, lebih lagi. Dari truk ditaruh di pengangkutan, ke pengangkutannya luar pulau, pakai kapal kan. Dia cuman angkut aja itu, masuk ke kapal udah beres. Kapal bukan punyanya dia. Sekarang dia bukan punya cuma truk, bukan cuma punya rumah, bukan punya kapal 8. Punya sendiri kapalnya. Kalau kita itu setia dan benar dalam perkara kecil, saya percaya Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar kepada kita. Ada yang dulu juga tukang ini dari pelabuhan, yang ngangkut barang itu loh dari kapal, taruh karung-karung itu. Orang luar kota kerja di Tanjung Perak, ngangkut di punggung itu dari truk, masih muda dia. Dia terus lakukan dengan setia. Dari situ dia naik, punya pengalaman, punya teman, diajak kerjasama, ini. Akhirnya dia ketemu seseorang, dimodali, dia mulai bekerja sendiri, dia lakukan ini. Sekarang dia punya konveksi yang sampai hampir ke seluruh Indonesia, ke daerah-daerah itu. Saudara, kalau pikiran kita tidak memikirkan hal yang sia-sia, ngelamun aja, waktunya banyak dibuang. Pikirannya cuma berangan-angan saja, itu sia-sia, pikiran sia-sia. Kalau ada waktu, pakai waktu untuk istirahat. Begitu buka mata, mikirkan hal-hal bagaimana kita bisa maju. Saudara pikir kita bekerja di ladang Tuhan, pelayanan begitu, juga enggak mikir? Mikir. Kalau mau maju. Banyak orang bilang, enak ya jadi hamba Tuhan, wis enggak mikir. Siapa bilang enggak mikir? Tumpulan pikirannya nanti. Firman Tuhan bukan cuma berlaku untuk orang-orang yang di luar Tuhan. Justru ini untuk orang-orang yang di dalam Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan. Termasuk dalam pelayanan. Mikir bagaimana ya ini untuk bisa maju. Wah, ini bagaimana bisa maju. Saudara, saya tahu ada seorang anak Tuhan. Dulu dia cuma
makan di meja pinggir jalan jual apa? Pecel Mediun. Dari meja gini biasa dia lakukan dengan setia setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak tahu berapa tahun. Akhirnya saya ketemu udah bawa mobil pickup, pickup yang dipesan itu khusus untuk jual makanan, dibuka samping. Dia sudah duduk di dalam mobil. Sekarang saudara tahu, dia punya restoran sendiri, gak punya cuma satu, ada beberapa. Di mall-mall juga ada. Dulunya apa? No, di emperan, di meja biasa. Karena apa? Dia lakukan, bagaimana? Mikirkan dengan maju, bagaimana ini bisa berkembang, bagaimana bisa maju. Bekerja apapun juga mikir, jangan pikiran ini memikirkan hal-hal yang sia-sia. Jangan perasaan ini hanya bagaimana saya bisa cepat kaya. Kerja itu kalau enggak bisa dapat uang yang besar atau untung yang besar, udah mikirnya itu bagaimana jadi besarnya itu ya enggak apa-apa sih kita mikirkan bagaimana bisa untung lebih banyak asal memang itu halal. Ya. Jangan segala cara dihalalkan. Bekerja yang baik. Tapi pikiran serakah itu, wah kalau ini, wah untungnya kecil, saya enggak mau kerja gini. Oh ini jadi ini, wah saya enggak mau pegawai rendahan, enggak mau, gajinya kecil enggak mau. Lebih baik saya tidur di rumah, lebih gitu. Banyak orang berkata seperti itu, enggak mau kerjaan apa ini. Lebih baik tidur di rumah. Lah tidur malah ora apa-apa. Itu orang yang pikirannya sia-sia, perasaannya hanya untuk perkara-perkara serakah. Kenapa sampai terjadi perampokan? Orang mau merampok, orang mau mencuri, orang mau jambret, orang mau ini. Karena dia nggak mau bekerja dengan baik. Dia mau cepat dapat duit banyak, bagaimana caranya? Dengan risiko-risiko ditangkap polisi, ngedarkan obat-obatan terlarang, narkoba dan sebagainya. Karena apa? Pikirannya sudah pikiran yang sia-sia, perasaannya tumpul sudah. Hanya untuk perkara-perkara yang jauh dari Tuhan. Padahal dia nggak mikir, orang ngedarkan narkoba itu merusak masa depan anak-anak muda. Bayangkan anak-anak sekolah dikasih permen isinya campur obat bius. Itu orang yang nggak mikirkan masa depan orang lain. Hanya mikirkan bagaimana dia dapat duit, bagaimana dia bisa untung. Tidak peduli orang celaka, tidak peduli masa depan orang hilang, tidak peduli orang itu mati, tidak peduli dia. Ini perasaan yang sudah tumpul, yang sudah tidak punya perasaan lagi, saudara. Saya kadang-kadang ngeri, dengar bagaimana orang di depan sekolah, anak-anak kecil ditawari permen. Permennya ada narkobanya. Orang pertama ditawari gratis, lama-lama dia kalau terikat apa saja dijual yang punya. Dia dapat duit banyak setelah itu, setelah orang terikat. Itu idenya setan, saudara. Tuhan mau saudara dan saya menjadi manusia baru. Jangan pikiran itu pikiran sia-sia, bertumbuh dewasa. Perasaan kita jangan tumpul. Kita harus juga memikirkan bagaimana kita bisa hidup, memiliki hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Berguna bagi orang lain. Saya percaya orang yang memikirkan hal-hal seperti ini, saudara, dia akan diberkati sama Tuhan. Amin. Ya ini caranya. Bagaimana kalau kita bisa maju? Bagaimana kita bisa bertumbuh? Secara rohani, kita punya kerinduan. Banyak berdoa, itu banyak hikmat. Baca kitab suci, banyak muncul ide. Amin. Buktikan kalau nggak percaya. Buktikan. Saudara banyak membaca firman Tuhan, hikmat Tuhan itu akan terus muncul. Ide-ide yang baru akan muncul. Kerja apa saja,
idenya ada saja. Baca firman Tuhan, orang bilang, buang waktu, saya tidak punya waktu baca kitab suci. Ini kitab suci bisa memberikan hikmat kepada kita. Apalagi kita yang punya anak sejak kecil, kita ajarkan firman Tuhan. Saya yakin dia bukan hanya jadi anak yang pinter di sekolah, tapi setelah lulus sekolah pun dia akan menjadi orang yang berhikmat, saudara. Dia tidak mau pergaulan-pergaulan yang buruk. Dia teman milih, karena dia ngerti firman Tuhan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dia milih. Dia tidak sembarangan pilih teman. Dia tidak sembarangan pilih pacar. Dia tidak sembarangan pilih jurusan sekolah. Dia selalu mau semua itu dibawa untuk bagaimana Tuhan. Hal yang baik untuk aku. Apakah ini kehendak-Mu? Apakah ini bukan kehendak-Mu? Dia terus berjalan seperti itu. Orang-orang seperti ini yang punya harapan. Manusia barunya bertumbuh dewasa sampai akhirnya disiapkan untuk menjadi mempelai-mempelainya Kristus. Saudara, dulu kami waktu mahasiswa ya di tempat sekretariat itu ada seorang pembantu kerjanya itu nyiapkan ya ngepel, nyapu, bersih-bersih, nyiapkan minuman, kalau ada tamu, kalau apa ya dia siap-siapkan. Terus kalau ada persekutuan dia ikut mendengarkan. Kemudian dia bertumbuh dewasa, dia ngerti jadi anak Tuhan. Dia baca kitab suci aja, ya dia enggak punya sendiri Alkitab, dia baca-baca punyanya pembimbing kami waktu itu. Akhirnya dia ketemu dengan seorang hamba Tuhan, menikah, jadi ibu gembala, saudara. Ya, saya yakin saudara Tuhan itu mau untuk menjadikan saudara dan saya itu punya masa depan. Amin. Ayo kita baca. Yeremia pasal 29. Ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 di situ dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan itu merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan masa depan yang suram, yang tidak punya harapan. Orang di dalam Tuhan itu orang yang sungguh-sungguh dirancangkan oleh Tuhan untuk supaya masa depannya itu cerah. Amin. Makanya saudara, kalau kita terus bertumbuh dewasa, pemikiran kita beda. Banyak baca kitab suci, banyak berdoa. Jangan dipikir itu waktu-waktu kita buang sia-sia untuk perkara-perkara rohani seperti itu. Itu justru yang membawa manusia rohani kita itu bertumbuh dewasa. Punya pemikiran yang tidak sia-sia. Perasaannya tidak hanyut dengan keserakahan, dengan segala macam bentuk kecemaran. Tapi dia punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Dia bertumbuh terus, masuk di dalam rencana Tuhan, menggenapi semua rencana-rencana Tuhan, yaitu hari depan. Kalau dia sendiri sudah memiliki hari depan untuk hidupnya sendiri, sudah enggak mikir hari depan di dunia, mikirnya hari depan setelah mati, meninggalkan dunia ini, hari depan kekekalan. Tapi selama dia hidup di dunia, dia terus ingin menjadi berkat berbuah-buah bagi banyak orang supaya orang lain juga
memiliki hari depan. Ketemu dengan Tuhan, punya hari depan yang penuh pengharapan. Itu orang di dalam Tuhan yang sudah dewasa secara rohani. Amin. Saya rindu saudara-saudara, semua saudara yang ada di tempat ini. Ayo kita betul-betul bisa menangkap apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan menciptakan kita baru, diciptakan ulang di dalam Kristus, menjadi manusia baru. Artinya kita mulai bayi, jangan bayi terus, bertumbuh menjadi kanak-kanak, bertumbuh lagi menjadi remaja, bertumbuh lagi terus menjadi dewasa. Caranya tadi bagaimana? Pikiran jangan diserahkan kepada perkara yang sia-sia. Perasaan kita jangan tumpul, jangan terus berfokusnya itu kepada perkara-perkara yang berhubungan dengan keserakahan, dengan kecemaran. Tapi pakai pikiran dan perasaan seperti Kristus. Walaupun dia itu Tuhan, dia merendahkan diri sedemikian rupa. Demi orang banyak. Bukan untuk dirinya sendiri, demi orang banyak. Saudara, kalau Bapak tidak punya belas kasihan kepada kita, kita semua itu hancur hidupnya, masuk neraka. Tidak punya masa depan, tidak pernah tahu atau mikirkan surga. Makanya setelah kita tahu jalannya, yang sungguh-sungguh, tanggalkan manusia lama. Saya tambahkan lagi sebagai manusia baru. Ayo kita buka di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Mulai ayat yang kelima. Kolose pasal 3 mulai ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Elohim atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani dan seterusnya dan seterusnya. Hidup kita ini kan enggak cuma sehari dua hari, enggak seminggu dua minggu, enggak sebulan dua bulan, enggak setahun dua tahun. Bagaimana kita mengisi kehidupan dari hari ke hari ini? Supaya manusia baru ini bertumbuh. Dikatakan di situ, manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Artinya itu tidak pernah berhenti, terus-menerus dari setiap hari ini. Makanya kita harus isi waktu-waktu ini. Sebagai manusia baru, kita isi hari-hari kita itu dengan hal-hal yang sesuai kehendak Tuhan. Pakai waktu-waktu kita. Kalau ada waktu luang, waktu di mana kita itu bisa tenang, ambil kitab suci. Bangun hubungan dengan Tuhan. Mulai berdoa. Ambil waktu-waktu. Setelah bangun pagi, ya sebelum kita berangkat kerja, sebelum kita melakukan tugas-tugas kegiatan kita, ambil waktu-waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Baca kitab suci, berdoa. Minta Tuhan memimpin sepanjang hari ini. Supaya apapun yang kita kerjakan, Tuhan memberkati. Malam setelah lakukan semua aktivitas itu, datang lagi sama Tuhan. Ngucap syukur apa yang sudah kita kerjakan sepanjang hari ini. Lakukan itu setiap hari. Manusia baru kita itu akan diperbaharui dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Setahun, 2 tahun, 3 tahun tanpa terasa. Tahu-tahu saudara sudah bertumbuh menjadi dewasa. Isi setiap hari-hari kita itu
dengan perkara-perkara yang berguna, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya yakin saudara, apa yang sesuai dengan Tuhan mau, buang ya perkara-perkara yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, kemudian marah, tadi dikatakan tinggalkan semua itu, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, saling mendustai, tanggalkan semua itu, tinggalkan semua, isi hari-hari kita itu dengan hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan, kerja dengan baik, dengan tanggung jawab. Saya percaya saudara, Tuhan yang sudah berfirman, Dia pasti akan genapkan itu di dalam hidup saudara. Dia tidak pernah berdusta saudara atas setiap firman-Nya. Dia pasti kerjakan, Dia pasti lakukan. Setiap firman Tuhan yang sudah keluar dari mulut Tuhan, itu pasti Tuhan akan lakukan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Isi hari-hari kita itu dengan perkara-perkara yang sesuai dengan firman Tuhan. Supaya manusia baru kita itu terus bertumbuh, 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 bertumbuh. Akhirnya dewasa, pada saat nanti Tuhan datang, kita disiapkan sebagai mempelai-mempelainya Kristus. Amin.